أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga apa-apa saja yang kita lakukan di pagi hari ini dari ibadah, amal soleh, semoga itu semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang dua perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kemenangan bagi seseorang. Ada dua perkara yang hal tersebut akan menjadi sempurnalah kebahagiaan mereka, akan menjadi menang, bahagialah hidup mereka di dunia dan di akhirat. Dua perkara tersebut, yang pertama, hendaknya kita mengetahui rincian-rincian dari sebab-sebab keburukan dan sebab kebaikan. Perkara ini harus kita ketahui, dan gak mungkin kita mengetahui ini adalah sebab mendatangkan kebaikan, ini sebab mendatangkan keburukan bagi kita, kecuali dengan kita belajar, dengan kita menghadiri majelis-majelis taklim. Dengan begitu kita bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini yang disunnahkan, ini yang tidak disyariatkan. Itu semua tidak akan mungkin diketahui oleh seseorang kecuali dengan dia duduk di majelis taklim. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab yang pertama mendatangkan kesempurnaan kehidupan dari kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini. Begitu juga di akhirat, yaitu rincian dari sebab kebaikan, rincian dari sebab keburukan, hendaknya kita paham, mengerti, pelajari. Makanya dulu seorang sahabat mulia, Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna ar-rasul 'anil khair." Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, dulu sahabat-sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi itu sangat semangat sekali dalam bertanya hal-hal yang baik. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang mendapat menghantarkanku kepada surga. Ya Rasulullah, mana amalan yang lebih baik? Ya Rasulullah, amalan yang paling afdal yang mana ya Rasulullah? Pertanyaan-pertanyaan sejenis seperti itu banyak didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat sekali bertanya tentang hal-hal yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Hudzaifah mengatakan, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Aku sebaliknya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Tentang ini buruk, ini tidak boleh, ini haram. Hal-hal itu aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena makhafatan an yudrikuni fa aqa'u fihi. Khawatir aku jatuh kepadanya. Kalau aku tidak tahu ini keburukan, ini haram, ini tidak disyariatkan, kalau hal itu tidak aku ketahui, aku khawatir jatuh ke dalamnya, aku khawatir melakukannya. Makanya dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Mengetahui hal yang baik dan mengetahui hal yang buruk. Jadi kita harus tahu ini sebab yang akan mendatangkan kebaikan buat kita, ini sebab yang akan mendatangkan keburukan bagi kita di dunia ini dan di akhirat. Ketika kita tahu, maka inilah perkara yang pertama yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat.
Baik, yang kedua. Perkara yang kedua yang akan mendatangkan kebahagiaan, kemudian kemenangan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat ini, yang kedua adalah an yuhdhar mughalatati nafsihi ala hadhihi al-asbab. Hindari, hati-hati dengan salah persepsi di dalam memahami perbuatan, di dalam memahami sebab. Banyak orang yang salah, keliru di dalam memahami sebab-sebab. Sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Nah, kata muallif, kata pengarang kitab ini, hati-hati. Jangan sampai kita salah persepsi. Karena banyak sekali orang-orang yang salah persepsi dalam memahami potongan-potongan nas. Di antaranya yang pernah kita contohkan, mereka mengatakan, ngapainlah kita terlalu banyak beristighfar, ngapain kita perbanyak ibadah, ngapain kita berbanyak amal soleh, ngapain kita hadir ke kajian, ngapain, untuk apa itu semua? Udahlah, hidup di dunia ini nikmati saja. Hal-hal yang dilarang itu kan hal-hal yang nikmat. Orang mau melakukan hal-hal yang mendatangkan syahwatnya, keinginan nafsunya itu sangat condong kepada perbuatan itu, masa dilarang sih? Udah, lakukan saja. Ini kita hidup di dunia bebas. Nikmati saja hidup di dunia ini. Ada kadang-kadang ucapan-ucapan seperti itu yang membisikkan pada diri kita, hal itu diiyakan oleh nafsu kita, oleh syahwat kita. Oh iya ya. Ditambah lagi dengan syubhat, kerancuan, salah persepsi dalam memahami potongan ayat. Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita di dunia ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita akan menghinakan Allah kalau kita terlalu banyak beristighfar. Semakin banyak kita beristighfar, kita semakin menghinakan Allah. Padahal kan kita tahu nih, Allah Maha Pengampun. Ngapain kita banyak-banyak istighfar? Enggak pun kita istighfar, Allah akan tetap mengampuni. Lihat, salah persepsi dalam memahami. Itu bahaya. Itu akan menjadikan kita sengsara hidup di dunia ini dan sengsara nanti di akhirat. Bagaimana tidak? Seseorang itu hidupnya sengsara di dunia ini tatkala dia bergelimang dosa, karena dosa yang dia lakukan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Karena dosa yang dia lakukan itu menjadikan dirinya sial. Sial. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi sial. Orang tidak akan ada yang berteman dengan dia. Siapa yang percaya dengan pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatan? Nggak ada orang yang mau berteman dengannya, kecuali pelaku maksiat yang sama. Nggak ada orang yang mau berteman dengan pencuri. Kita tahu nih, fulana mencuri nih, suka curi. Dia kadang datang ke majelis taklim, datang itu niatnya kalau ada kesempatan dia ngambil barang orang. Nah, kalau kita kenal dengan si fulana ini, pasti nggak mau kita dekat-dekat dengan dia. Sengsara hidup di dunia. Lebih sengsara lagi nanti hidupnya di akhirat. Oleh karena itu, muallif pengarang kitab ini mengatakan, untuk mendatangkan kebahagiaan, kesempurnaan hidup di dunia ini, kesuksesan hidup di dunia ini, maka perkara yang kedua ini jangan sampai terpisahkan dari kita, yaitu hati-hati dengan salah persepsi dalam memahami nas-nas Al-Quran, dalam memahami sebab-sebab. Banyak orang yang tidak paham, ini sebab mendatangkan kebaikan, ini sebab yang mendatangkan keburukan. Dia salah paham dalam memahami perkara-perkara tersebut. Di antara contoh yang disebutkan lagi oleh pengarang kitab adalah di mana mereka mengatakan bahwa muslimah itu dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Bayangkan ini. Salah lagi dalam memahami potongan-potongan ayat. Mereka mengatakan muslim selama dia mentauhidkan Allah, selama dia mengatakan la ilaha illallah, dia enggak akan masuk ke dalam neraka. Dia enggak masuk dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. La yaslaha. Yaslaha ini bisa diterjemahkan cuma dipanggang doang. Jadi tidaklah dipanggang di dalam neraka itu kecuali orang-orang yang ashqa. Ashqa ini orang yang membangkang, orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ini termasuk ashqa. Nah, mereka itu hanya sekedar dipanggang. Dipanggang itu tidak sampai masuk ke dalam neraka. Mereka tertipu lagi. Syubhat-syubhat yang mereka lontarkan itu lalu kemudian menipu orang. Seakan-akan selama seseorang ini sudah punya kunci surga berupa kalimat la ilaha illallah yang dia yakini, udah dia pasti masuk ke dalam surga dan tidak mungkin dia masuk dalam neraka. Ini kekeliruan. Mereka mengatakan neraka itu hanya disiapkan untuk orang-orang kafir saja. Uiddat lil kafirin, kata Allah, uiddat lil kafirin. Subhanallah. Mereka berdalilkan ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mereka gunakan. Lalu mereka ambil potongannya, kata mereka uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk siapa? Orang-orang kafir. Dalilnya mana? Al-Qur'an. Luar biasa, dalil mereka Al-Qur'an. Tapi mereka salah dalam memahami Al-Qur'an. Padahal banyak ayat, banyak hadis. Nabi SAW mengancam pelaku-pelaku dosa besar dengan neraka. Orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka-mereka yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Lalu ketika mereka melanggar kewajiban itu, mereka ini digolongkan dalam golongan orang-orang fasik. Betapa banyak Al-Quran, hadis yang menjelaskan orang-orang zalim, mereka itu diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Misal la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga mereka-mereka yang mengadu domba. Berarti kalau tidak masuk surga ya masuk neraka. Jelas ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata mereka enggak. Kalaupun disiksa oleh Allah sekadar dosa itu cuma sekedar dipanggang doang, enggak sampai masuk ke dalam nerakanya. Mereka memahami, menterjemahkan la yaslaha tadi, la yaslaha. Kalimat as-silli, silli itu cuma diterjemahkan oleh mereka dipanggang. Cuma di atas nerakanya aja, enggak sampai masuk ke dalamnya. Nah, ini tertipu, hati-hati. Ketika seseorang terperdaya, tertipu, lalu kemudian timbullah salah persepsi dalam memahaminya, ini adalah merupakan sebab kesengsaraan seseorang di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ada lagi contoh yang menjelaskan tentang salah persepsinya seseorang dalam pemahaman agama yang mendatangkan kesengsaraan adalah mereka mengatakan bahwa Allah itu bersama persangkaan hambanya. Allah itu bersama persangkaan hambanya. Ada enggak seorang hamba yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang muslim, seorang muslimah, ada enggak yang dia berprasangka buruk? Enggak ada kan? Dia pasti berprasangka dengan persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Dermawan, Allah itu Maha Lembut. Pasti hal-hal yang baik, persangkaan-persangkaan baik. Allah itu akan memasukkan kita orang-orang bertauhid dalam surga. Allah akan menjauhkan kita dari neraka. Itu persangkaan kita sebagai muslim. Maka kata mereka, Allah akan bersama dengan persangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka hal-hal yang baik akan kita dapatkan. Sehingga mereka tidak peduli lagi dengan batasan-batasan. Padahal dalam Islam ini kan ada aturannya. Dalam Islam ini ada batasannya. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sholat 5 waktu.
kita harus taat kepada suami, kita harus berpuasa di bulan Ramadan, kita harus menuntut ilmu. Itu kan batasan-batasannya. Kita diharamkan untuk menghibah, kita diharamkan untuk berselisih yang menyebabkan putusnya tali silaturahmi, kita diharamkan untuk durhaka kepada orang tua. Itu batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, orang hanya sebatas berprasangka baik, tapi batasan-batasan ini dilampaui oleh mereka. Apakah cocok dikatakan seseorang itu dia berprasangka baik, tapi perbuatannya itu tidak menunjukkan dia berprasangka baik kepada Allah? Enggak mungkin. Kami ulangi, apakah mungkin ada orang yang berprasangka baik kepada Allah, tapi perbuatannya itu tidak menunjukkan dia adalah orang yang berprasangka baik kepada Allah? Ini dusta namanya. Dia yakin di dalam hati bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pokoknya hal-hal yang baik itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakini. Itulah persangkaan dia. Tapi perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya tidak menunjukkan dia adalah orang yang berprasangka baik kepada Allah. Orang yang seperti ini dusta. Maka dicontohkan di sini oleh para ulama seperti seorang hamba sahaya. Kalau kita janganlah contohnya hamba sahaya ya. Sebagai contohnya adalah pembantu kita lah, pekerja kita. Ada orang yang bekerja di rumah kita. Lalu kemudian pekerja kita ini, pembantu kita ini, dia punya persangkaan yang baik kepada kita. Ah, itu kan ibu fulana, masya Allah orangnya sholat tahajudnya tidak pernah tinggal, sering menghadiri majelis taklim. Ini kan persangkaan baik pembantu kita nih. Pasti majikan saya ini orang baik. Kelihatan secara zahir majikan saya ini orang baik. Dalam berbicara sopan, santun, suka menolong orang lain. Ini persangkaan seorang pembantu kepada majikannya. Tapi seorang pembantu ini selain dia berprasangka baik kepada majikannya, dia melakukan kesalahan-kesalahan. Sengaja dia melakukan kesalahan-kesalahan. Majikannya nyuruh, nanti tolong di teras depan itu disapu sama dipel sedikit ya Bi. Oh iya katanya. Dijawabnya iya, tapi nggak dikerjakan sama dia. Nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Palingan juga majikan saya kan orangnya baik, nggak bakalan dia marah sama saya. Nanti majikannya ngelihat, Bi kok belum disapu? Iya bentar, nanti disapu, bentar lagi dipel. Tapi nggak dikerjakannya. Lalu kemudian majikannya minta dikerjakan pekerjaan yang lain. Bi tolong panasin air ya di dapur, nanti dibikinin susu buat si itu anak saya sebentar lagi dia bangun tidur nanti mau nyusu, tolong dipanasin air ya. Iyanya cepat, tapi nggak dikerjakan. Alasannya apa? Paling juga nanti majikan saya nggak bakalan marah. Dia orang baik kok. Dia sholat 5 waktu, puasa sunnahnya rajin. Ini pembantu husnuzon atau tidak sama majikannya? Hah? Pembantu ini husnuzon tidak sama majikannya? Husnuzon sekali dia. Berbaik sangka luar biasa kepada majikannya. Dia mengatakan majikan saya itu orangnya soleha, begini, begitu. Tapi husnuzonnya itu, keyakinannya terhadap majikannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Tidak sesuai dengan perbuatannya. Dia tidak mengerjakan tugasnya, disuruh ngepel, disuruh nyapu, dia nggak kerjakan, diminta panasin air, dia tidak kerjakan. Alasannya apa? Nggak bakalan majikan saya marah, dia orang baik. Masya Allah, luar biasa husnuzonnya kepada majikannya, nggak mungkin dia marah. Pertanyaannya, apakah majikannya itu tidak akan marah? Hah? Marah atau tidak? Marah. Terus kamu datang ke sini, saya gaji kamu tiap bulan,
Lalu kamu ngapain di rumah ini? Cuma duduk, tidur, makan. Cuma itu aja kerja kamu di rumah ini. Pasti marah. Sekali, dua kali memang mungkin tidak marah. Kali yang ketiganya mungkin nasihat. Kali yang keempatnya peringatan. Kali yang kelimanya udah langsung dipecat. Sebaik apapun majikannya itu nggak akan mungkin dia iya nggak apa-apa Bi, ya udah ibu istirahat aja, nanti saya yang masakin airnya. Sebaik apapun majikannya nggak mungkin seperti itu. Iya Bi, ya, belum dipel ya, ya udah saya aja yang ngepel nanti. Nggak mungkin seperti itu. Kira-kira seperti itulah posisi kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itulah pemahamannya. Kita ini adalah pekerja Allah. Kita ini adalah pembantu-pembantu Allah di dunia ini. Allah mempekerjakan kita di dunia ini. Pekerjaan kita apa? Apa pekerjaan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, dipekerjakan. Pekerjaan kita adalah untuk menyembah Allah. Lalu kita kemudian mengatakan, nggak apa-apa, nggak sholat juga nggak ada masalah, sesempatnya aja sholat. Toh juga Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nggak mungkinlah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang menyiksa kita ke dalam neraka. Masa iya nggak punya perasaan banget sih Allah itu? Nggak mungkin kan? Pasti Allah maha besar ampunannya. Lihat husnuzon yang luar biasa dari seorang hamba kepada Allah. Tapi husnuzonnya itu salah letaknya, salah penempatannya, salah persepsi dalam memahami husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dikisahkan oleh Aisyah. Aisyah pernah mengisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit yang parah lah ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sulit untuk beraktivitas. Lalu kemudian Rasul memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membagi-bagikan, untuk menyalurkan 6 dinar. Ada 6 dinar yang masih tersisa, belum disalurkan oleh Nabi SAW. Karena Rasul SAW sedang sakit, gak mungkin nih Rasulullah menyalurkannya sendiri. Mintalah kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong disalurkan sisa 6 dinar yang belum tersalurkan ini kepada yang berhak untuk menerimanya. Aisyah mengatakan, siap ya Rasulullah, sebentar nanti saya akan salurkan. Ternyata Aisyah belum salurkan karena memang sibuk dengan hal-hal yang mengurusi terkait dengan Rasul tadi. Rasul sedang sakit, jadi Aisyah ini disibukkan dengan mengurusi Rasul. Apa keperluan Rasulullah SAW disiapkan oleh Aisyah. Rasul butuh ini, butuh itu, disiapkan oleh Aisyah. Dengan hal yang tersebut menjadi sibuklah Aisyah dan tidak sempat menunaikan apa yang menjadi amanah dari Rasul tadi. Disalurkan 6 dinar tadi. Ketika Rasul agak ingat nih Rasul SAW sudah agak mendingan sakitnya, ditanya Aisyah lagi, wahai Aisyah, sudahkah engkau menyalurkan 6 dinar yang tersisa tadi? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Aku disibukkan dengan mengurusimu ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, nanti disalurkan ya. Iya, kata Aisyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam disibukkan lagi dengan rasa sakitnya yang bersangatan. Aisyah pun gak tega meninggalkan Rasulullah, disibukkan merawat dan mengurusi Rasulullah. Ketika agak reda sakit Rasulullah, ditanya lagi, wahai Aisyah, sudahkah disalurkan 6 dinar tadi? Rasul masa khawatir jangan sampai beliau meninggal dunia, ada amanah-amanah yang belum selesai dikerjakan. Lalu Rasul bertanya, sudahkah disalurkan wahai Aisyah? Belum, kata Aisyah, aku disibukkan dengan merawat, dengan mengurusimu ya Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat yang tegas sekali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dhanna nabiyullah
law laqiyallaha wa hadhihi indahu. Bagaimana persangkaan seorang nabi kepada Allah jika dia meninggal dunia bertemu dengan Allah, tapi masih ada yang tersisa 6 dinar yang belum dia salurkan. Lihat kata Rasulullah SAW, bagaimana persangkaan seorang nabi. Ini seorang nabi loh, seorang nabi. Dia nggak cukup hanya berpersangka baik kepada Allah. Allah pasti maafkanlah, kan saya dalam kondisi sakit, ada uzur, kenapa saya belum menyalurkan 6 dinar itu. Saya husnuzanlah kepada Allah, Allah pasti memaafkan saya, Allah akan memberikan uzurlah kepada saya, karena memang ada alasan. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin seorang nabi bisa berpersangka seperti itu? Dia diberikan amanah, tapi ada amanah yang belum tuntas, belum dia selesaikan. Lalu kemudian meninggal dunia, bertemu dengan Allah, masih memikul amanah yang belum selesai dia kerjakan. Ini seorang nabi. Seorang nabi saja tidak memiliki persangkaan yang seperti itu. Jadi kalau kita mau berpersangka baik kepada Allah, iringi dengan perbuatan baik. Itu yang harus dilakukan. Kami ulangi, kalau kita berpersangka baik dengan Allah, maka hendaknya perbuatan kita juga baik. Jangan hanya mencukupkan diri berpersangka baik kepada Allah, tapi perbuatannya buruk. Ini nggak mungkin. Lihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berpersangka baik dengan Allah, tapi perbuatan-perbuatannya baik. Satu hal yang terdampak di situ, ada celah keburukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam segera selesaikan keburukan itu. Jangan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih ada satu keburukan yang belum tuntas diselesaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu dipikul, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya husnuzon yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang keliru gitu. Luar biasa, husnuzon, udahlah kita husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka ajalah kepada Allah, Ibu. Nggak apa-apa, insya Allah Allah akan memaafkannya, insya Allah akan diampuni oleh Allah, tapi besok dikerjakan lagi. Ini salah dalam penempatan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang beramal soleh, setelah mereka melakukan amalan-amalan soleh itu, hati mereka takut. Ada orang yang beramal soleh, ada orang yang berinfak. Setelah berinfak, dia memiliki rasa takut yang luar biasa sekali. Lalu ayat itu ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kok ada orang yang beramal soleh tapi di sisi lain dia khawatir yang begitu besar, rasa takutnya begitu besar. Kok ada orang seperti itu? Apakah karena dia berinfak itu dari harta korupsi, sehingga ketika dia berinfak ada rasa takut pada dirinya? Ya Rasulullah, kok ada orang yang sholat, tapi setelah selesai sholat itu dia merasa takut. Apakah di saat sholat itu dia melakukan kemaksiatan ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ada orang puasa. Masa iya ada orang puasa tapi hatinya dalam kondisi takut, dalam kondisi galau? Apakah dia berpuasa, di saat dia berpuasa itu dia berzina, dia mencuri, di sisi lain dia beramal soleh, tapi di sisi lain dia melakukan kemaksiatan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Mereka sholat, mereka berinfak, mereka zakat, mereka beramal soleh. Mereka takut apa? Takut tidak diterima amal solehnya. Jadi ketakutan mereka itu karena takut tidak diterima amal solehnya. Bukan karena mereka beribadah, di sisi lain mereka bermaksiat, bukan.
Ini namanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah, maka diiringi pula dengan berbuat baik, beramal soleh, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini namanya husnuzon yang tepat. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab ar-rukunu ila rahmati wa tarkul amali. Ar-rukunu ila rahmah wa tarkil amali. Kira-kira terjemahannya adalah hubungan antara rahmat. Rahmat itu apa artinya? Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang Allah ya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Dan apa hubungannya dengan tarkul amal? Tarkul amal itu meninggalkan amalan soleh. Ada nggak hubungannya? Ada nggak korelasinya antara kasih sayang Allah dengan orang-orang yang meninggalkan amal, tidak beramal? Ya, apa yang diwajibkan oleh Allah tidak dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditabrak sama mereka. Nah, adakah korelasi, adakah hubungan antara kasih sayang Allah dengan orang yang meninggalkan amalan? Ini di sini dijelaskan oleh para ulama. Kata beliau di sini, wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamihi fadayya'u amrahu wa nahyahu wa nasaw annahu syadidul iqab wa annahu la yurad ba'sahu 'anil qaumil mujrimin wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal mu'anid. Baik. Kata beliau di sini, betapa banyak orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil, yang mereka bersandar, mereka hanya bergantung kepada rahmat Allah. Mereka bergantung hanya kepada ucapan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Dermawan. Semua keyakinan-keyakinan yang luar biasa yang menjadi sandaran hidup mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Di sisi lain mereka menyia-nyiakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga syadidul iqab. Allah itu adalah zat yang juga menyiksa. Dan siksaan Allah itu sangat pedih. Ini harus kita pahami. Selain Allah Maha Penyayang, selain Allah Maha Pengasih, Allah itu juga punya sifat yang namanya syadidul iqab. Allah itu memiliki siksaan yang pedih. Allah itu zul intiqam. Zul intiqam itu adalah Allah membalas perbuatan buruk dengan keburukan pula. Itu sifat Allah. Allah itu Jabbar, Allah itu Qahhar, Allah itu Aziz. Itu sifat-sifat Allah. Allah itu Jabbar. Jabbar itu ya Allah itu berkehendak, memaksakan kehendak. Itu Allah Jabbar. Kalau Allah Subhanahu wa taala memaksa orang-orang pelaku maksiat ini untuk masuk dalam neraka, Allah Jabbar, Allah Qahhar, Allah Aziz. Ini harus kita pahami. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat pengasih, sifat-sifat pemaaf, tapi ingat Allah juga adalah zat yang memiliki syadidul iqab, Jabbar, Qahhar, Aziz dan seterusnya. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang hanya menilik Allah, melihat Allah hanya pada satu sudut saja, pada satu sudut saja yang dilihat mereka, Allah ini Maha Penyayang, Allah ini Pemaaf, hanya dilihat dari satu sudut saja dan melupakan sudut bahwa Allah itu akan menyiksa orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Lupa mereka
maka orang yang seperti ini sama seperti kal mu'anid. Mu'anid itu orang yang bandal. Orang yang bandal, orang yang selain bandal apa nih? Kalau misalnya ada anak kecil, kalau kita katakan kepada anak kecil itu, "Nak, jangan kerjakan ini ya." Tapi dia kerjakan. Ini apa namanya? Membangkang. "Nak, jangan sentuh itu." Tapi nanti disentuh sama dia. Enggak apa-apa. Jangan. Enggak apa-apa. Itu disebut apa anak seperti itu? Ngeyel, merengkel, membangkang. Banyaklah ya bahasanya tentang anak tersebut. Nah, sama seorang hamba akan dikatakan seperti itu, ngeyel, merengkel, bandal, apalagi bahasanya. Banyak sekali. Hamba akan sama seperti anak tersebut tatkala dia hanya melihat Allah pada satu sudut saja. Dia menilai Allah hanya pada satu sudut. Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, Allah itu pemaaf. Dia melihat Allah hanya satu sudut itu saja. Nah, hamba yang seperti ini sama seperti seorang hamba tadi. Seorang hamba yang disamakan seperti anak kecil yang ngeyel, yang bandal, yang merengkel tadi. Itu. Baik. Suara saya kedengaran? Mati lagi soundnya berarti. Tunggu sebentar. Sebentar ya, Ibu. Tadi, ya. Apa dia? Aku mikir. Enggak, ini nih maksudnya ini loh. Bukan, udah nyala belum? Nah itu baru nyala tuh. Tadi mati tuh. Udah. Nah itu Udah. Bismillah. Sekarang sudah kedengaran, Bu? Ya, kita lanjut ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, sampai mana tadi? Sampai permisalan seorang hamba dengan seorang anak kecil yang ngeyel ya. Nah, kapan seorang hamba itu dikatakan ngeyel? Kapan seorang hamba itu dikatakan bandel? Tatkala dia hanya menilai Allah dari satu sudut saja. Sudut apa itu? Sudut bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nah, ketika dia menilai Allah hanya dari satu sudut itu saja, dipastikan seorang hamba ini dia akan tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia tidak akan mengindahkan itu. Dia tidak akan mengindahkan salat 5 waktu. Dia tidak akan mengindahkan bahwa ghibah, bahwa menceritakan aib orang, bahwa mengadu domba itu adalah perbuatan haram. Dia nggak akan indahkan itu. Kenapa? Karena dia merasa lezat, merasa nikmat dengan apa yang dia lakukan saat ini. Gimana nggak enak gitu, ceritain orang asik sekali. Wah, fulana, oh iya Bu fulana itu ya. Oh iya, saya juga punya cerita tentang dia itu. Enak sekali majelis ghibahnya. Itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lupa nanti. Lupa dengan itu dosa. Lupa ancamannya neraka. Kenapa? Yang diingat adalah Allah pada satu sudut saja.
yaitu Allah penyayang, Allah pengampun, Allah pemaaf. Nggak ada masalah. Ini lagi seru nih cerita kita. Aduh, jangan dipotong lah. Masih dikit lagi. Ayo. Cerita. Lanjut. Kamu ada tentang apa cerita tentang dia? Wah iya. Kalau ibu fulana itu memang saya ngelihatnya nggak pernah mandi kayaknya ya. Pokoknya kalau saya lewat papasan dengan dia, baunya asam luar biasa. Iya ya. Kalau saya juga melihatnya memang bajunya nggak pernah ganti tuh. Wah, langsung sambut menyambut. Enak sekali ceritanya. Habis nanti episode tentang ibu fulana pindah kepada ibu fulana yang lain. Ceritakan lagi tentang ini, tentang itu, tentang dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini orang disebut dengan mu'anid, hamba yang bandal, hamba yang pembangkang. Sudah diingatkan bahwa ancamannya neraka, ancamannya begini, ini dosa besar. Dia lupa, sudut bahwa ini ancaman, ada ancaman pada perbuatan tersebut, ada ancaman inilah dosa besar. Dia lupakan itu. Yang dia ingat adalah Allah pengampun, Allah Ghaffar, Allah afuun, Allah itu karim. Banyak hal yang dia ingat tentang kebaikan-kebaikan, husnuzonnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama mengatakan perkataan yang sangat ma'ruf ya. Raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khadlan wal hamq. Kata seorang ulama mengatakan, harapanmu kepada rahmat Allah, kamu berharap nih dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak taati Allah, sama saja itu adalah kehinaan dan kebodohan. Kita sebagai hamba Allah nih, kita mau mengharapkan rahmat dari Allah. Ya Allah, harapan kami Engkau memberikan kami ini rahmat ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Percuma harapan itu. Kenapa? Karena kamu tidak mentaati Allah. Ini harapan palsu. Itu hanya akan menghinakan kita nanti di hadapan Allah. Ini adalah perbuatan bodoh. Kamu mengharap rahmat Allah, tapi kamu tidak tempuh jalan untuk mendatangkan rahmat Allah itu. Kamu salah jalur. Kamu mau menempuh, mengharap rahmat Allah, harusnya jalannya ke kanan. Kamu mengharapkan rahmat Allah, tapi kamu jalurnya ke kiri. Ini perbuatan bodoh. Kamu sama saja menghinakan diri sendiri. Nah, itulah kira-kira perkataan seorang ulama tersebut. Kalau kamu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah, kamu tempuh jalurnya. Jalurnya apa? Taati Allah. Jauhi apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berlayar di darat. Mungkin nggak ada orang berlayar di darat? Ya kalau mau berlayar di laut, baru kapal itu bisa jalan. Ini enggak, mengharapkan rahmat Allah, tapi dia enggak berlayar di laut. Dia berlayarnya malah di darat. Enggak jalan. Enggak mungkin dia sampai. Enggak dapat rahmat Allah itu. Orang jalannya di darat, enggak mungkin sampai, enggak jalan kapalnya. Ya kalau mau mengharapkan rahmat Allah, tempuhlah jalannya. Jalannya apa? Taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada satu perkataan lagi disebutkan di sini. Man qata'a 'udwan minka fid dunya bisarakati thalathati darahim la ta'man an takuna 'uqubatahu fil akhirah 'ala nahwi hadha. Kata beliau, siapa orang yang tangannya diputuskan, yang dipotong tangannya di dunia ini karena dia mencuri 3 dirham. Dia mencuri 3 dirham nih. Nah, jangan merasa aman. Kata seorang ulama tersebut, jangan merasa aman dengan sudah dipotongnya tangan kamu ini, lalu kemudian kamu merasa aman, tidak lagi nanti diazab oleh Allah di akhirat. Hati-hati. Kadang kan ada orang nih merasa aman.
Alhamdulillah selama ini hidup saya diuji oleh Allah. Saya hidup di dunia ini miskin, saya di dunia ini kelaparan, saya diberikan ujian oleh Allah sakit, saya dibenci oleh orang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kemudian dia merasa aman. Merasa aman berarti nanti saya tidak diuji lagi sama Allah nanti di alam barzakh. Wah, biar saja saya susah hidup di dunia, biar saja banyak orang membenci saya, biar saja saya dalam kondisi sakit, biar saja saya dalam kondisi miskin. Yang penting nanti saya aman di akhirat. Nah, tidak boleh kita merasa aman. Belum tentu orang yang susah, sengsara hidupnya di dunia, belum tentu dia nanti di akhiratnya hidupnya senang, bahagia, belum tentu. Nggak bisa seperti itu. Kalau dia mau husnuzon kepada Allah dengan kesengsaraan hidupnya di dunia ini, dia harus ikuti jalurnya. Dia tetap mentaati Allah, dia tetap harus mengindahkan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Jangan ditanggar, jangan dilabrak aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidupnya susah di dunia seperti ini, maka nanti di akhirat akan lebih mudah lagi hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memiliki sifat penyayang, sifat pemaaf, sifat pengasih, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki siksaan-siksaan yang luar biasa di akhirat. Ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bir-rajuli yaumal qiyamah fayulqa fin-nar." Pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang dilemparkan ke dalam neraka. Didatangkan seorang laki-laki, setelah didatangkan dilemparkan dalam neraka. Fatandaliqu aqtab batnihi. Kemudian terurailah usus-ususnya itu, lalu kemudian dia seret. Seorang laki-laki tadi dilemparkan dalam neraka. Setelah dilempar dalam neraka, ususnya itu, perutnya itu terurai, jeroan perutnya itu keluar. Bayangkan. Dan itu terjadi dalam neraka. Dia terus memutar-mutar, jalan ke kiri, jalan ke kanan, mutar ke sana ke sini, seakan-akan seperti himar itu keledai yang ingin menghaluskan gandum. Kalau dulu kan menghaluskan gandum itu di atas dua batu besar ya. Batu besar yang bawah, batu besar yang atas. Nah, batu besar yang atas itu kan diputarin supaya dia mutar, kemudian di selahnya itu dimasukkanlah gandum supaya gandumnya itu digiling. Nah, yang biasa yang memutarin itu adalah himar tadi, keledai. Nah, kira-kira seperti itulah orang tersebut dalam neraka. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ususnya terburai keluar dan dia terus mutar. Lalu kemudian mereka ditanya. Fayakulun, ada yang bertanya kepada si orang yang sedang keluar usus-ususnya tadi ini, ditanya, "Ya fulan, ma asabak?" Wahai fulan, kamu kenapa? Kok kamu seperti ini? Bukankah kamu dulu orang yang baik ya? Bukankah kamu dulu orang yang pernah mengajak kami kepada kebaikan? Ayo gini, ayo tinggalkan ini, kerjakan ini. Bukan kamu dulu orang yang soleha ya? Loh, kok kamu kayak gini sisaan kamu? Maka dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Kata beliau menjawab, orang tersebut yang disiksa dalam kondisi ususnya terburai tadi, dia menjawab, betul, iya, saya dulu pernah mengajak kalian untuk berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya ajak kalian untuk puasa,
Ayo puasa Ramadan ini wajib. Saya mengajak kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi saya tidak kerjakan itu. Begitu juga saya larang kalian, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini, hindari perbuatan ini, tapi saya sendiri mengerjakannya. Inilah yang menjadikan saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ini ibarat kata seperti lilin ya. Lilin itu kan kalau dinyalakan, dia menerangi kita atau tidak? Menerangi kita, memberikan manfaat kepada kita. Tapi dia sendiri terbakar gitu. Lambat laun lilin itu api yang menyinari, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi apinya itu sendiri memakan diri dia gitu, membakar diri sendiri. Nah, kira-kira orang yang melakukan dia mengajak kebaikan tapi dia tidak mengerjakannya, dia melarang orang untuk melakukan keburukan tapi dia sendiri melakukannya. Nah, orang seperti itu kira-kira seperti lilin lah. Masya Allah, semangat banget ngajak orang kepada kebaikan. Ayo ibu, ayo silakan. Mari ibu, ini suatu kebaikan, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai tidak ikut mengambil bagian dari kebaikan ini. Dia sendiri nggak ngerjain. Oh ibu, haram ini nggak boleh. Wah ini haram, harta haram, jangan diambil. Tapi sama dia haram. Oh sama dia boleh. Ambil, nggak apa-apa. Ini haram ibu, jangan diambil ya. Sini saya yang iniin. Ternyata dia kerjakan apa yang dia katakan haram. Nah, orang seperti itu mendapatkan siksa yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa siksaan Allah itu benar adanya. Jadi bukan hanya rahmat Allah saja yang ada, bukan hanya ampunan Allah saja yang ada, tapi siksaan Allah juga ada. Kita lihat lagi hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Rafi'. Beliau berkata, "Marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Baqi." Rasul pernah melewati kuburan Baqi. Faqala uffin laka. Celaka kamu. Kata Rasulullah SAW, celaka kamu. Lalu Abu Rafi' mengatakan, "Fadhanantu annahu yuriduni." Aku mengira Rasul mengatakan kepadaku. Aku kira celaka kamu, kata celaka kamu itu ditujukan kepadaku. Lalu kemudian Rasul SAW mengatakan bukan. Ucapan celaka itu bukan untuk wahai Abu Rafi, tapi untuk penghuni kubur ini. Ada fulan di dalam kubur ini yang dia dulu pernah aku utus untuk bekerja. Dulu dia aku angkat sebagai pegawai, menarik harta zakat. Aku tugaskan dia untuk menarik harta zakat. Tapi dia korupsi. Ada harta zakat yang berupa baju, pakaian, lalu dia ambil tanpa sepengetahuanku. Karena itulah dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakaikan baju yang baju itu terbuat dari api neraka, dan dia baju itu dipakaikan kepadanya di dalam kuburan ini. Makanya saya katakan celaka kamu. Kenapa? Karena perbuatan korupsimu itu menjadikan kamu celaka di alam barzakh. Ini di alam barzakh. Yang dia korupsi itu, yang dia curi itu adalah sehelai pakaian. Bagaimana lagi ketika seorang pejabat yang dia korupsi itu kalau dibeli pakaian bisa dipakai oleh 1 juta orang. 10 miliar, 20 miliar yang dia korupsi, 30 miliar. Bagaimana kondisi penyiksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ini? Jadi jangan berhusnuzon kepada Allah. Allah Maha Pengampun, 10 miliar doang. Enggak banyak ini. Enggak banyak. Allah itu pengampun. Enggak, ingat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Maha Pengampun, Allah juga memiliki siksaan yang luar biasa pedihnya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Marartu
lailatan usriya bi ala qaumin tuqradu syafahahum bimaqarid minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah lewat di satu malam yang aku diisrokan. Ini berarti peristiwa Isra dan Mi'raj. Aku pernah melewati suatu kaum, sekelompok kaum yang mulut mereka itu digunting. Guntingnya itu terbuat dari api neraka. Guntingnya itu terbuat dari api. Yang digunting apa? Yang digunting apa ini? Mulutnya. Bisa dibayangkan itu? Mulut, sisi kiri dan kanannya itu kan enak banget tuh digunting. Lalu Rasul bertanya, "Man haula?" Siapa mereka ini, siapa? Kok digunting? Digunting mulutnya, lalu kemudian utuh lagi, digunting lagi, terus begitu. Digunting lagi, utuh lagi. Dalam kondisi mereka sadar, enggak dibius ya. Kalau dibius mungkin nggak rasa sakit. Kalau ada orang operasi, biasanya kan supaya menghilangkan rasa nyeri, rasa sakitnya kan dibius dulu kan ya. Ini enggak. Dalam kondisi dia sadar, gunting itu menggunting mulutnya, dan guntingnya itu bukan terbuat dari besi, dari api. Coba bayangkan gunting, yang gunting begitu tajam, udah itu dibakar lagi sampai memerah tuh gunting. Lalu kemudian digunting mulut. Gimana rasanya? Lalu kemudian Rasul bertanya, siapa mereka? Kok mereka itu digunting mulut-mulutnya? Lalu dijawab, khutaba'u min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum fala ya'qilun. Jawabannya adalah mereka-mereka itu adalah para dai-dai. Mereka itu para dai-dai yang pintar berbicara, ngajak orang, berkhutbah sana, khutbah sini. Mereka itu dari umatmu. Luar biasa di dalam retorika, dalam penyampaiannya. Tapi mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepada orang lain. Ajak kebaikan orang lain, tapi dia tidak kerjakan. Dia lupakan dirinya sendiri. Dia memberikan manfaat besar, manfaat banyak kepada orang lain. Betapa banyak orang sadar, betapa banyak orang hijrah karenanya. Betapa banyak pelaku maksiat yang mereka tinggalkan kemaksiatan dari nasihat-nasihat, butiran untaian kata-kata yang keluar dari mulutnya. Banyak orang yang sadar, banyak orang yang hijrah. Tapi dia sendiri melupakan apa yang dia ucapkan. Dia sendiri lupa dengan apa yang dia ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dia lupakan itu, dia tidak kerjakan. Maka afala yaqilun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Luar biasa ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para dai ini ya, para ustadz, para khutbah itu orang yang sering berkhutbah, memberikan nasihat. Ini seorang dai, apalagi selain dai ya. Apalagi seorang selain dai, berarti ada lagi ancaman-ancaman tersendiri.